Bagian 37, Kesabaran Nia. Kenyataan pahit harus Prasetyo dan Miranda telan. Mereka menyesal karena telah menaruh dendam terhadap orang yang salah. Ayah Prasetyo lah yang culas dalam berbisnis, sehingga semua kolega-kolega bisnisnya beralih ke ayah Nia. Sekarang hanya penyesalan. Mereka menjalani hari-hari yang dingin di balik tahanan. Romi dan Arya akhirnya bisa bernafas lega. Mereka puas atas apa yang pengadilan putuskan untuk hukuman Prasetyo dan Miranda. 12 tahun penjara untuk semua kejahatannya. Dokter Arya pulang ke rumahnya dengan wajah sumringah. Ia menemui Nia di kamar yang sedang asyik bermain dengan anak kesayangan mereka, Bintang. Mas sudah pulang, sahut Nia melihat Dokter Arya berada di pintu kamar dengan senyum mengembang. Iya, papa pulang sayang, jawab Arya meraih Bintang dari gendongan Nia. Ia menciumi pipi gempil anaknya dengan gemas. Bintang tertawa geli diciumi seperti itu. Wajah anak itu mirip sekali dengan ayahnya, kulit putih dengan wajah oriental khas milik Arya. Bagaimana urusanmu, Mas? Tanya Nia tiba-tiba. Arya terkesiap dengan pertanyaan itu. Lancar. Operasiku berjalan lancar. Dokter Arya tergagap menjawab pertanyaan Nia. Bukan itu maksudku, Mas. Urusan Mas dengan Prasetyo. Arya menatap Nia dengan tatapan penuh tanya. Dari mana ia tahu? Gumam Arya dalam hati. Tidak apa-apa, Mas. Aku tahu kok semuanya, ucap Nia tersenyum. Ia meraih Bintang dari gendongan suaminya itu, lalu meletakkannya di box bayi. Nia, maafkan aku tidak jujur padamu, ucap Dokter Arya meraih tangan istrinya dan mengecupnya. Aku hanya tidak ingin kamu kembali terluka. Arya menatap wajah istrinya. Ada gurat kesedihan yang bertengger di wajah cantik itu. Wajah Nia terlihat tenang, namun jelas tergambar luka memenuhi mimiknya. Nia, semua sudah selesai. Prasetyo dan Miranda sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Arya mendekap tubuh wanita itu. Ia merasakan tubuh istrinya terguncang menahan tangis yang akhirnya tumpah. Aku malu, Mas. Aku malu. Satu persatu aib masa laluku terbongkar, ucap Nia masih terisak. Sudahlah sayang, masa lalu adalah masa lalu. Semua sudah berakhir, ucap Dokter Arya mengelus pipi merah muda istrinya. Tapi Mas, apa Mas tidak malu punya istri sepertiku? Nia menatap mata suaminya, dengan bibir bergetar menahan isaknya. Sebenarnya ia merasa hancur dan terluka saat ini. Kenapa mesti malu, sayang? Semua orang punya masa lalu. Aku pun punya masa lalu. Tapi kita harus melangkah maju, kan? Ucap Arya terus menatap wajah cantik Nia. Wajah istrinya benar-benar cantik. Apalagi setelah Nia memutuskan untuk berhijab. Arya semakin cinta pada istrinya itu. Mas, kalau boleh, aku minta sesuatu pada Mas, ucap Nia ragu. Hatinya merasa permintaannya kali ini cukup berat, sehingga ia agak berhati-hati untuk menyampaikannya. Apa itu sayang? Selama aku bisa, akan kukabulkan. Bahkan kalau kamu minta nyawaku sekalipun aku siap, jawab Arya tersenyum genit. Au! Teriak Dokter Arya saat merasakan sebuah cubitan mendarat di perutnya. Mas, aku ingin Mas mencabut tuntutan hukuman untuk Prasetyo dan Miranda. Jawaban Nia tentu saja membuat Dokter Arya bingung. Bagaimana mungkin ia memenuhi permintaan istrinya itu, setelah semua yang terjadi akibat dari perbuatan Prasetyo? Maksud kamu? Tanya Dokter Arya dengan suara agak meninggi. Mas, bukankah Mas bilang
Masa lalu adalah masa lalu. Kita tak perlu untuk mempermasalahkannya lagi. Ucap Nia pelan. Ia berusaha menata hatinya untuk terus dapat setenang mungkin. Tapi mereka sudah kelewat batas, Nia. Mereka seolah membuka luka lama yang sudah kita kubur dalam-dalam, sahut Arya emosi. Mas, Prasetyo melakukan semua itu karena dia menganggap papalah penyebab kehancuran keluarganya. Jawab Nia masih tenang. Ia mengusap pundak suaminya yang sedang marah itu. Tapi Nia, dia telah menyakitimu. Dan aku tak bisa membiarkan seorang pun menyakiti istriku. Ucap Arya menatap mata indah Nia. Mas, aku tidak apa-apa. Toh semua sudah terjadi. Tapi coba pikirkan nasib Prasetyo sekarang. Ia kehilangan orang tuanya sejak kecil. Dia asuh oleh tantenya dengan dendam yang tak berkesudahan. Ia sekarang telah bercerai dengan dokter Pipit dan harus juga menjalani hukuman seperti saat ini. Terang Nia membuat suaminya itu terdiam. Tapi sayang, apakah kamu bisa memaafkan mereka? Tanya Arya seolah ragu akan apa yang dikatakan istrinya barusan. Iya, Mas. Aku ingin hidup tenang tanpa dendam, tanpa amarah. Bagi aku, yang penting kamu dan Bintang bersamaku. Aku sudah sangat bahagia. Ucap Nia meyakinkan suaminya bahwa dia baik-baik saja. Bukankah Mas sendiri yang selalu bilang bahwa kita harus memaafkan semua masa lalu kita agar kita dapat melangkah ke depan? Itu yang selalu aku ingat, Mas. Ucap Nia lagi. Lagi pula, semua sudah terjadi. Prasetyo di penjara atau tidak, sama saja. Toh semua tak dapat dikembalikan keadaan semula. Arya menatap istrinya. Ada perasaan bahagia mengetahui istrinya tak terpuruk dengan kejadian ini. Bahkan sebaliknya. Nia, kamu memang wanita yang istimewa. Aku mencintaimu. Ucap Arya kembali mendekap tubuh Nia. Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupku. Terima kasih karena telah bersedia menerimaku dan mencintaiku. Ucap Nia dalam dekapan dokter Arya. Tapi bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Arya terlihat penasaran melepaskan dekapannya, kemudian menatap istrinya itu. Prasetyo, Mas. Ia menelponku dan minta maaf tadi, sebelum Mas sampai di rumah ini. Ucap Nia tersenyum. Kembali dokter Arya mendekap istrinya itu. Perasaannya sangat bahagia melihat senyum di wajah wanita yang sangat ia cintai itu. Tiba-tiba deringan ponsel Nia membuat mereka terkejut. Nia segera mengangkat ponselnya. Suara Romi terdengar di seberang sana. Apa? Ada apa dengan Anita, Rom? Ucap Nia dengan nada bingung. Bersambung.